Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Hilyatul Jahro, NPM 2018-01-50425 dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait tentang metode penelitian kualitatif, yaitu materi tentang kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka menurut Nyoman Kutaratna 2010, seluruh bahan bacaan yang mungkin sudah pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Ada sumber kajian pustaka, pertama yaitu buku tulis, jurnal, buletin, preprint, annual review, leaflet, sirkular, preprint, bibliografi, handbook, manual, dan present ervan. Salah satu fungsi kajian pustaka menurut Junaidi tahun 2000 mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Apa sih manfaat kajian pustaka? Salah satu manfaat kajian pustaka yaitu dapat menghindarkan kita dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuk. Kemudian ada kriteria kajian pustaka. Pertama yaitu ketepatan, di mana ketepatan ini isi sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Kedua ada kejelasan. Kejelasan di sini harus mudah dipahami oleh peneliti. Kemudian ada empiris. Empiris, sumber berdasarkan kenyataan dan bukan hasil imajinasi. Ada terorganisasi, isi sumber pustaka terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Kemudian ada kemutahiran. Kemutahiran di sini sumber berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya. Ada relevansi, sumber berkaitan dengan penelitian. Yang terakhir yaitu meyakinkan, sumber penelitian dapat menjadi acuan yang terpercaya. Kemudian cara menyusun kajian pustaka. Pertama, memilih bidang dan deskriptor yang sesuai dengan minat. Kedua, menelusur judul-judul dan abstrak yang relevan. Dan yang terakhir, menempatkan dokumen sumber-sumber primer yang sangat penting. Mungkin hanya itu penjelasan terkait kajian pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meynita Puji Astuti dengan NPM 2018 01500381. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penelitian yang relevan. Penelitian sendiri yaitu penyelidikan mengenai suatu hal secara sistematis. Dan relevan sendiri yaitu sesuatu yang memiliki kaitan dan hubungan yang erat dengan pokok permasalahan yang sedang kita teliti. Jadi penelitian yang relevan itu adalah penelitian atau penyelidikan yang sebelumnya sudah dilakukan, yang mana terkait suatu hal yang memiliki kaitan atau hubungannya dengan pokok permasalahan atau hal yang sedang kita teliti. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi dari penelitian yang relevan sendiri, yaitu berguna untuk membandingkan apa yang membedakan antara penelitian yang sedang kita lakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang mana hal tersebut untuk menghindari adanya peniruan atau plagiarisme. Selanjutnya, penelitian dianggap relevan jika yang pertama, judul dan topik yang diteliti memiliki hubungan. Jadi antara judul dan isinya harus memiliki hubungan yang jelas.
Yang kedua, ada memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Nah, referensi sendiri digunakan untuk mengetahui informasi tersebut berasal dari mana. Jadi, referensi ini harus ditulis, yang mana akan memberikan kebermanfaatan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, penelitian dianggap relevan itu jika sesuai dengan pembahasan masalahnya. Misalkan contoh penelitiannya yaitu tentang penggunaan smartphone pada perkembangan anak. Maka harus dicari juga penelitian lain yang relevan, yang terkait, yaitu misalnya yang berhubungan dengan hubungan orang tua yang bekerja dengan pemakaian smartphone terhadap anak-anaknya. Selanjutnya ada cara memperoleh penelitian yang relevan, yaitu bisa didapat dari jurnal, dari tesis, dari skripsi atau disertasi yang ada di perpustakaan, atau bisa juga yang ada di internet atau online. Yang penting sumbernya itu jelas, bukan berasal dari blog-blog atau WordPress yang nggak ada sumbernya gitu. Lalu jumlah kajian atau penelitian yang relevan yang dicantumin itu minimal itu 2-5 sumber referensi. Lebih banyak lebih bagus, tapi biasanya hal tersebut disesuaikan dengan masing-masing dosen pembimbing. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang perlu ditulis dalam penyusunan penelitian yang relevan. Ada 5 poin, yaitu ada nama peneliti. Lalu yang kedua ada tahun penelitian itu dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada judul dari penelitian. Lalu yang keempat itu ada tujuan penelitian. Dan kelima itu ada hasil dari penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadanti dengan NPM 2018-015420. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Mei, yaitu tentang kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini merupakan mekanisme dan logika seorang peneliti dalam mencapai tujuan penelitiannya. Nah, tanpa adanya kerangka berpikir ini, proses penelitian akan tidak terarah dan memakan waktu yang banyak. Bahkan, tujuan penelitian akan sulit tercapai. Nah, teman-teman, jadi dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti itu harus melaksanakan penelitian tersebut dengan langkah-langkah yang mana di dalamnya itu terdapat urutan tertentu yang harus dipahami oleh seorang peneliti. Nah, misalkan dimulai dari si peneliti ini menentukan permasalahan yang akan dibahas, terus mencari solusi dari permasalahan tersebut, terus mengumpulkan variabel data-data dan lain-lainnya. Nah, semua hal tersebut harus dilakukan dengan benar oleh sang peneliti, dan dalam kegiatan penelitian juga harus terdapat sebuah hal yang menjadi penentu dari jalannya suatu penelitian. Nah, dan hal itu disebut sebagai kerangka berpikir. Nah, jadi yang mana kerangka berpikir ini adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan bahwa sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan si peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Terus selanjutnya ciri kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini memiliki beberapa ciri, antara lain dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sekurang-kurangnya itu terdiri dari 3 paragraf.
Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka berpikir ini, yaitu harus menerangkan yang pertama, mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, tujuannya untuk mencari kebenaran dari permasalahan yang ditemukan. Terus untuk membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya. Terus juga untuk menemukan suatu kajian baru yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Terus yang kedua yaitu bagaimana proses penelitian dilakukan. Nah, proses penelitian ini dilakukan melalui beragam cara sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, misalnya dengan studi kasus, terus fenomenologi, terus etnografi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, apa yang akan didapatkan dari penelitian tersebut? Nah, hal ini tergantung pada pemikiran yang sudah tercantum sebelumnya dalam kerangka berpikir. Nah, terus yang keempat yaitu untuk apa sih hasil penelitian itu diperoleh gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini yaitu kembali pada poin yang pertama yaitu untuk apa sih penelitian ini dilakukan. Tapi pada intinya hasil penelitian yang didapatkan itu seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga penelitian tersebut menjadi tidak sia-sia. Terus lanjut yang ketiga yaitu jenis-jenis kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Nah, jenis yang pertama yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini merupakan kerangka yang di dalamnya menegaskan mengenai teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Atau bisa juga kerangka teoritis ini ialah di mana peneliti ini banyak menggunakan teori-teori untuk panduannya dalam menjelaskan kerangka berpikirnya untuk mencapai tujuan penelitiannya. Terus yang kedua ada kerangka operasional, di mana kerangka ini menjelaskan mengenai hal yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih serta menunjukkan adanya suatu hubungan antara data tersebut. Terus menjelaskan juga hal apa saja yang bisa dijadikan indikator yang bisa digunakan. Terus yang ketiga ada kerangka konseptual. Nah, kerangka ini merupakan kerangka yang menjelaskan mengenai konsep yang terdapat dalam teori setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Atau kerangka konseptual ini bisa juga dikatakan di mana peneliti ini banyak menggunakan konsep-konsep dalam menyusun kerangka berpikirnya sebagai panduan pula untuk mencapai tujuan penelitiannya. Terus selanjutnya ada manfaat kerangka berpikir. Yang pertama yaitu menentukan apa dan siapa yang akan atau tidak akan dikaji. Terus yang kedua menegaskan adanya hubungan yang ditunjukkan dengan adanya tanda panah. Terus yang ketiga sebagai dasar rumusan hipotesis. Terus yang keempat menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel dan subvariabel masalah dalam penelitian. Terus lalu lanjut ke penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama menentukan paradigma atau kerangka yang digunakan teoritis, konseptual, dan juga operasional. Terus yang kedua menjelaskan secara deduktif tentang hubungan antara variabel. Terus selanjutnya memberikan argumen teoritis tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, argumen teoritis ini dalam rangka pemikiran adalah sebuah upaya untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Pada prakteknya, membuat argumen teoritis ini membutuhkan kajian teoritis atau hasil penelitian yang relevan.
Hal tersebut dilakukan sebagai petunjuk arah dalam pelaksanaan penelitian. Terus yang terakhir, merumuskan model penelitian. Nah, model penelitian ini merupakan tiruan dari gejala yang akan diteliti, menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel atau sifat-sifat atau komponen-komponen dari gejala tersebut. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.